Plus Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Pastinya teman-teman ya, buat kalian semua, teman-teman siapa nih sekarang ya? Sagittarius. Buat Sagittarius ya, dimanapun kalian berada ya, yang masih pada stay tune di channelnya Oracle Card Indonesia ya, yang pada nanya, "Kak, dulu penyiar ya?" gitu ya. Iya, penyiar di radio Oracle Card Indonesia channel ya. Sekarang ya teman-teman ya, kita bakalan baca nih buat kalian semua yang mereka bicarakan tentang hebatnya kamu. Apa sih hebatnya kamu ya, dan kenapa mereka ngomongin kamu kayak begitu. Terus yang ngomongin ini apakah orang yang sudah kenal, apa belum kenal, apa kayak gimana ya teman-teman. Kita bakalan baca nih. Kita bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget yang namanya pilih kartu ataupun gak pilih kartu. Yang jelas 3-3-nya ya dengerin aja, karena bisa jadi ini semuanya adalah pengalamannya kamu. Oke teman-teman, cerita 1, 2, 3 kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu. Oke, buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang ketiga, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, wajib banget buat kalian tahu, karena apa, itu manfaatnya banyak banget. Apalagi buat kalian semua yang lagi bingung, galau, ataupun lagi kepingin memperbaiki hidup Kara yang jauh lebih baik, wajib banget ke sana dan kamu bisa putar berulang-ulang musik audio terapi ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian. Sudah ada di description caranya, waktunya, dan bagaimana ya sebaiknya, itu ada semua. Kalian tinggal kepoin aja di sana dan subscribe, karena dan nyalain notifikasinya teman-teman ya, karena itu channel baru, jadi akan ada beberapa hal ya. Siapa tahu ada yang kira-kira quiz gitu kan ya, tiba-tiba live gitu kan ya, seperti itu. Jadi kepoin aja di sana ya. Oke, Sagittarius ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So we play with a beautiful word for you. Oke, cerita yang pertama buat kalian. Ya, mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Kalian tinggal klik aja di description ya. Description tuh ada alamat email teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com, di sana ya. Konsultasi berbayar ya guys ya. Oke, kita lihat untuk cerita yang pertama. Kalian ya sama orang ini udah kenal lama apa belum sih teman-teman ya? Udah kenal lama apa belum? Ya ini bisa jadi rekan kerja nih ya. Kalau dibilang lama, belum lama banget gitu. Belum lama banget tapi lumayan ya. Nggak terlalu deket banget tapi lumayan. Artinya gini, kalau misalkan dibilang sebulan 2 bulan enggak ya, lebih daripada itu. Tapi kalau misalkan dibilang lebih dari 5 tahun enggak juga ya. Masih di bawah 5 tahun lah teman-teman. Ya kayak gini. Terus hubungan kalian itu seperti apa sih, kamu ke mereka, mereka ke kamu ya? Kita bakalan lihat ya hubungan kamu ke mereka, mereka ke kamu. Guys. Oke, kalau dilihat di sini ya, beberapa dari mereka adalah orang-orang dekatnya kamu gitu kan ya. Beberapa dari mereka adalah orang-orang dekatnya dari pasangan kamu ya, which is pasangan bisa jadi ataupun rekan kerja. Tapi yang jelas ini adalah orang yang berkomitmen dengan kamu ya teman-teman, which is itu adalah orang ibaratnya komitmen dalam hal pekerjaan juga bisa ya, komitmen dalam hal pasangan juga bisa ya, seperti ini. Oke, kita lihat yang mereka nilai dari kamu ya, hebatnya kamu tuh kayak gimana sih di matanya mereka ya. Kita lihat kamu tuh hebatnya apa ya. Oke, kamu tuh orang yang apa ya, walaupun hidup kamu gak gampang ya teman-teman ya, traumanya banyak, terus abis gitu juga sering banget diperlakukan gak adil sama lingkungan sekitar, sama hal-hal yang di pekerjaan juga gitu kan ya, sama ibaratnya di hubungan atau relationship dengan orang dekat ya teman-teman ya. Ini juga sering yang namanya kamu dikhianati dan sebagainya, tapi kamu tuh orang yang tegar banget gitu, dan orang yang berani mengambil resiko gitu kan. Terus habis gitu juga orang yang gak takut untuk memulai hidup yang baru ya, sepahit-pahitnya hidup yang kemarin, tapi kamu tuh berani untuk melakukan satu action gitu kan, untuk melompat ke arah yang jauh lebih baik gitu ya. Inilah gitu, walaupun orang bilang apa, mau kayak gimana, kamu tuh bodo amat, yang penting aku memperbaiki diriku ya ke arah yang jauh lebih baik. Even kalau misalkan harus pergi, ya udah aku pergi gitu ya. Ini hebatnya kamu menurut mereka. Kita lihat tujuannya mereka untuk bilang seperti itu tuh apa sih teman-teman ya, punya motif apa mereka sama kamu ya.
Kita lihat. Oke. Beberapa ini kalau kita bilang ya masalah-masalah yang berkaitan dengan komitmen, ya ada yang suka gitu kan ya, atau sekarang ini sedang menjalin satu hubungan, tapi ya teman-teman balik lagi gitu ya, balik lagi karena ada perbedaan gitu kan, perbedaan ini yang menyebabkan konflik-konflik antara jalan enggak, dan akhirnya ya udah ngambang aja gitu, ngegantung teman-teman ya. Dan sementara waktu juga kalau dilihat di sini kamu lebih fokus sama pekerjaan ya, lebih ke kayak ya ada yang suka ya, ada yang ingin berkomitmen juga ya, tapi kamu lebih ke fokus kayak gitu. Ada yang disukain ada, tapi kamu masih ribet dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan ya kemarin-kemarin ya, masih belum kelar gitu teman-teman ya. Tujuannya mereka bicara ya, ada yang suka tapi ada yang juga nggak suka ya, yang suka jauh lebih banyak, yang nggak suka ya 1-2 lah ya, seperti itu. Kita lihat sebaiknya apa yang dilakukan ya teman-teman ya, apa yang kamu lakukan. Kadang-kadang ya kita tuh nggak pernah tahu orang yang kita harapin ketahuan juga ternyata nggak bisa diharapin gitu ya. Orang yang kadang-kadang kita nggak harapin ya ternyata malah bisa diharapin ya. Kadang-kadang hidup itu tuh kayak kita harus bukan gambling sih ya, tapi lebih ke kayak unpredictable ya teman-teman ya. Kita nggak ngerti besoknya lagi kita ketemu orang kayak gimana, apakah orangnya sekarang ini baik, besoknya lagi akan berubah menjadi seperti apa, we never know, kita nggak pernah tahu ya. Jadi kalau kamu mau berharaplah sama diri kamu sendiri, karena apa, at least ya kendalinya atau kontrolnya ada di tangan kamu sendiri. Ketika bersama dengan seseorang, yang penting kamu melakukan yang terbaik, yang penting kamu tulus dan ikhlas, hasilnya mau kayak gimana pun ya udah gitu. Tetapi sebelum menentukan pilihan bersama dengan siapa, dengan bagaimana dan seperti apa, pertimbangkan dulu baik-baik. Karena ketika kita memulai berarti kita udah siap dengan resikonya. Jangan memulai sesuatu hal ketika kamu nggak siap sama resikonya ya, karena bisa jadi terulang trauma yang sama gitu kan. Kalau dilihat dari kartu ini, di awal kamu juga udah punya trauma yang luar biasa ya, seperti itu. Cuman bagusnya kamu bisa bangkit teman-teman ya, memilih untuk bangkit lebih tepatnya. Kita lihat untuk cerita kamu yang kedua ya teman-teman. Cerita yang kedua, kita lihat kamu sama mereka itu saling mengenal udah lama apa belum ya. Kita lihat udah lama kenalnya apa belum. Lumayan ya, lumayan. Dibilang lama banget enggak ya, kurang lebih sekitar 5 tahunan lah ya, kurang lebih sekitar segitu, 3-4-5 lah ya, sekitar itu teman-teman. Nah, kita lihat ya hubungan kalian tuh seperti apa, kamu ke mereka, mereka ke kamu, itu kayak gimana sih ya hubungannya. Kita lihat. Oke. Ada perubahan ini teman-teman, yang tadinya mungkin dari teman jadi demen gitu kan ya, dari demen jadi temen gitu kan. Jadi ada perubahan lah yang jelas gitu. Tapi kalau misalkan dilihat di sini ada ikatan secara emosi dan perasaan di sini ya. Ada emosi dan perasaan yang kuat ya. Kalau dilihat ikatan jiwa dari kehidupan masa lampau juga bisa ya, ini ketemu lagi di masa sekarang. Kita lihat yang mereka nilai atau dia nilai dari kamu gitu kan. Itu apa sih teman-teman hebatnya kamu? Kamu tuh orangnya setia ya, setia banget. Terus abis itu juga kalau misalkan kita lihat ya, kamu orang yang sangat merawat satu hubungan. Jadi gak gampang tergoda gitu, gak gampang yang namanya suka sama orang lain, walaupun mungkin orang lain itu lebih gitu kan ya, dari pasangan kamu atau dari orang yang dekat sama kamu ya. Dan cukup kalau perempuan kamu feminim atau keibuan gitu kan, kalau laki-laki kamu kebapaan ya. Kalau laki-laki tuh kamu ngerawat banget gitu loh teman-teman ya, artinya taking care of your family ya, kayak gitulah ya, seperti itu. Jadi ini sih hebatnya kamu ya, setia. Terus abis gitu juga orang yang kalau udah luka itu tuh sembuhnya lama banget, ngebuka hatinya tuh benar-benar butuh waktu ya, lama banget gitu. Waktunya lama banget. Nah, sekarang kita lihat ya tujuannya mereka atau dia ya bicara tentang hebatnya kamu tuh apa sih teman-teman. Oke, ya karena kalau dilihat ya bisa jadi ada penantian ya teman-teman ya, ada penantian, menanti kamu membuka hati ya, seperti itu. Kita lihat sebaiknya apa yang dilakukan.
amati dulu situasi dan kondisinya seperti apa, lebih terbuka, lebih apa adanya, karena sesuatu yang kita mulai dengan apa adanya pastinya nantinya juga bakalan jauh lebih baik daripada sesuatu yang ditutup-tutupin, ntar end up-nya jadi wah, ya kan, luar biasa banget jadi kayak gitu. Jadi pahami dulu situasi dan kondisi, tidak terlalu terburu-buru untuk memutuskan dengan siapa, bagaimana, dan seperti apa ya, dan belajar lebih terbuka sih teman-teman ya, apa adanya. Lebih enak deh kalau hidup kita tuh lebih apa adanya ya, lebih enteng gitu loh, nggak ada yang ditutupin ya sesuatu hal. Artinya bukan ditutupin dalam artian hal-hal yang privacy ya, tetap kalau misalkan itu sebagai suatu saat yang suatu hal yang benar-benar privacy ya nggak perlu teman-teman. Artinya apa adanya tuh nggak harus yang kamu tuh kayak ngumbar cerita kamu pribadi, nggak gitu, tapi lebih ke kayak apa adanya. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau suka bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka gitu. Tidak harus yang namanya sungkan, karena sungkan itu membawa kita menuju ke terjerumus ke jurang nggak enakan gitu kan, akhirnya malah jadi menderita sendiri ya, kebanyakan seperti itu ya. Oke, cerita yang kedua ya teman-teman ya, kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga seperti apa. Kita lihat ketiga. Oke, kita lihat yang ketiga. Orang-orang ini sama kamu ya udah lama saling kenal ya. Teman sekolah bisa, teman-teman, teman kerja juga bisa ya. Kalau dibilang udah lama kenal ya, belum seumur hidup lah ya ini. Beberapa ada yang baru ya, tapi beberapa enggak ya. Tapi ini sih lebih ke kayak nggak banyak orang ya teman-teman ya, hanya satu aja, 1-2 lah, nggak banyak banget. Nah, hubungan kalian ke dia atau dia ke kamu ya, seperti apa sih ya? Ada perbedaan yang jelas gitu kan, hubungan secara emosional ya, terikat secara emosi dan perasaan ya. Tapi ada perbedaan di sana, perbedaan cara pandangnya kamu, perbedaan memecahkan solusi dan sebagainya gitu kan ya, cara pandang, bahkan keyakinan, bahkan berbeda lah, banyak banget. Tapi secara emosi dan perasaan kalian terlibat ya, seperti itu. Nah, kita lihat yang dia nilai dari kamu ya. Hebatnya kamu tuh apa sih? Kamu tuh orang yang kayak gini, walaupun beda ya, tapi tetap nganggep gitu loh teman-teman ya. Dan walaupun jalan yang dipilih kayak beda-beda gitu, dia beda, kamu beda ya, tapi tetap menghargai gitu. Nah, ini hebatnya kamu yang menurut dia sih seperti itu ya. Orang yang mampu tidak terpengaruh ketika sekitarnya memilih jalan yang berbeda atau jalan yang lain. Sebaliknya pun juga kayak begitu. Dan kamu tuh orang yang mandiri banget, orang yang mandiri tapi nggak sombong ya, artinya tetap ramah gitu, tetap rendah hati, tetap kalau misalkan ada apa-apa ya ikut kayak gitu loh teman-teman ya, tidak mengeksklusifkan diri. Nah, kita lihat tujuannya dia bicara tentang kehebatan kamu tuh apa sih. Oke. Right, sebenarnya gini ya, lingkungan sekitar entah kenapa ya teman-teman, itu seperti nge-push dia gitu kan, ya, sehingga dia menjadi kayak ketakutan dan sebagainya gitu ya. Di satu sisi dia tahu bahwa kamu adalah orang baik dengan segala macamnya gitu kan ya, di sisi yang lain dia punya blok lain yang seperti itulah gitu kan ya, jadinya dia in the middle of gitu, dan sering kali jadi takut gitu mau deket sama kamu kayak gimana gitu kan ya, takut ntar dimusuhin sama yang lainnya, dan absolutely juga pasti ya gitu kan ya. Seperti itulah teman-teman ya. Jadi tujuannya ya karena bisa jadi karena lingkungan ya, ketakutan ya, konflik dalam dirinya dia sendiri. Nah, seperti itu. Kita lihat yang dilakukan apa sebaiknya gitu kan kamu. Selalu melihat dari sudut pandang yang beda sih. Seseorang itu melakukan sesuatu hal itu kan pasti ada alasannya, nggak mungkin enggak ya, nggak serta-merta orang itu melakukan apa-apa nggak ada alasannya, tuh nggak ada teman-teman ya, selalu ada ya. Cause effect gitu kan, ketika kita melakukan sesuatu hal ya, efeknya apa, atau efek seperti ini terjadi karena apa gitu tuh pasti ada. Jadi ya kadang-kadang kita perlu banget yang namanya melihat dari sudut pandang yang luas dan action gitu. Kalau itu tidak mengganggu ya fine, tapi kalau itu mengganggu ya ambil tindakan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Ambil tindakannya seperti apa, tidak yang membabi buta gitu, enggak ya teman-teman. Tapi kalau memang bisa dimediasi dengan sangat baik ya oke gitu. Tapi kalau enggak pun selagi itu tidak mengganggu, rasanya enggak masalah sih teman-teman ya, kayak gitu. Oke.
Right, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya teman-teman. Semoga di cerita 1, 2, dan 3 ini ya kalian semua bisa belajar gitu kan. Belajar apa? Belajar melihat bahwa kalian tuh benar-benar seseorang yang dikaruniai kelebihan yang luar biasa dari alam semesta ini. Betapa hebatnya kalian gitu ya, seperti itu. Oke? Kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.